Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang meniti kehidupan dengan kemuliaan. Aku semangat, aku hebat, aku sehat karena Allah mampukan. Sebelum memulai pelajaran, pastikan kalian sudah melakukan hal-hal berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang nilai dan perilaku mulia. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Shadaqallahul Nadzim. Setelah memahami isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, mari kita menjelajah lebih jauh mengenai nilai dan perilaku mulia. Perilaku tersebut ialah mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Kita mulai dari pengendalian diri. Pengendalian diri atau self-control atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, yang kemudian dapat menimbulkan penyakit hati atau sifat-sifat yang tidak Allah sukai. Dalam literatur Islam, pengendalian diri juga dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Oleh sebab itu, puasa merupakan salah satu cara agar kita dapat belajar untuk mengendalikan diri. Karena ketika berpuasa, yang ditahan tidak hanya lapar dan haus saja, tetapi juga hawa nafsu kita, baik itu marah dan hawa nafsu untuk melakukan hal-hal buruk lainnya. Menahan diri ini dapat dicontohkan dalam berbagai hal. Kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai pelajar, kita sebagai netizen pun memerlukan ilmu pengendalian diri. Mengapa seperti itu? Sebagai manusia yang memiliki perasaan, terkadang beberapa hal memancing emosi kita atau menyentuh perasaan kita. Dalam hal inilah pengendalian diri sangat diperlukan. Sebagai seorang anak, kita harus belajar bagaimana mengendalikan diri agar selalu sopan, santun, taat kepada kedua orang tua, dan tidak melukai hatinya. Begitu juga menjadi orang tua. Sebagai orang tua, kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Maka dari itu, ilmu pengendalian diri sangat diperlukan. Selanjutnya, sebagai generasi milenial dan generasi alpha yang hidupnya tidak lepas dari sosial media, pengendalian diri ini sangat diperlukan. Kenapa seperti itu? Karena di sosial media, kita tidak dapat mengontrol apa yang akan orang lain posting. Tetapi, kita dapat mengontrol atau mengendalikan diri untuk merespon postingan orang lain. Dalam bersosial media, pengendalian diri itu sangat penting agar kita terhindar dari penyakit hati yang pada akhirnya menyebabkan sakit hati dan overthinking berkepanjangan. Nah, siapa di sini yang seringkali overthinking setelah stalking? Nah, itu dia akibat dari kurangnya ilmu untuk mengendalikan diri. Harapannya setelah mempelajari tentang pengendalian diri, kita dapat lebih bijak lagi dalam menyikapi hal-hal yang ada di dunia maya maupun ada di dunia nyata, baik sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penduduk Indonesia yang baik, dan juga yang beragama, berakhlakul karimah. Dan setelah belajar pengendalian diri, tidak ada lagi cerita overthinking di setiap hari. Begitu ya. Dari pengendalian diri, kita beranjak ke prasangka baik atau husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnuzon adalah berprasangka baik, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan positive thinking. Nah, ini yang biasa kita dengar ya. Kali ini kita ganti positive thinking itu dengan
prasangka baik, istilah husnuzon gitu ya. Baik, prasangka baik ini ada 3 bagian. Yang pertama husnuzon kepada Allah, kemudian husnuzon kepada diri sendiri, dan yang terakhir adalah husnuzon kepada orang lain. Husnuzon itu berasal dari kata Arab atau bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Husnuzon ini merupakan sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Sedangkan lawan dari berprasangka baik atau husnuzon yaitu adalah suuzon atau berprasangka buruk atau negative thinking. Salah satu contoh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu berpikir positif atas segala rencananya. Selalu percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Contoh, si Fulanah baru saja terkena musibah. Fulanah ini husnuzon, insya Allah setelah ada musibah ini pasti ada hikmahnya. Itu merupakan salah satu contoh dari sekian banyak hal yang menggambarkan perilaku husnuzon kepada Allah. Husnuzon ini dapat membuat kita hidup menjadi lebih tenang karena tidak memiliki prasangka-prasangka buruk, pikiran-pikiran negatif baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Hal ini juga tidak menyebabkan overthinking. Nah, perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Demikian penjelasan mengenai husnuzon atau prasangka baik. Kita lanjutkan pada materi ukuwah atau persaudaraan. Di dalam Islam, persaudaraan atau ukuwah bukanlah sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja. Tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau saudara sesama muslim. Dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, saudara sebagai sesama manusia. Jadi meskipun dibedakan oleh ras, suku, agama, dan budaya, kita tetaplah saudara sebagai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu tolong-menolong dalam kebaikan tanpa memandang ras, suku, ataupun agama dan perbedaan lainnya. Karena kita adalah saudara sesama manusia. Alhamdulillah, terima kasih ya kalian sudah berjuang dengan hebat dan belajar dengan penuh semangat. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya soleh-solehah. Maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.